Oke, di bagian ketiga tentang bilangan kompleks, kita akan membahas tentang bidang kompleks, ya, atau kompleks plane. Di sini sudah ditampilkan satu buah bidang kompleks. Nah, kalau kita lihat, ya, bagian sumbu horizontalnya atau sumbu X di sini, ya, sumbu X ini menunjukkan komponen real dari bilangan kompleks, atau kita bisa sebut juga dia sebagai sumbu real. Sedangkan komponen Y di sini, ya, sumbu yang vertikal ini adalah sumbu imajiner dari bidang kompleks kita. Dari contoh di part sebelumnya atau di bagian sebelumnya, kita punya satu bilangan kompleks yaitu 5 plus 3i. Nah, ini kalau mau dituliskan dalam bentuk koordinat boleh 5,3. Konsensusnya umumnya bagian real memang kita taruh di sumbu X, kemudian imajinernya kita taruh di sumbu Y. Sehingga di sini kalau kita tuliskan dalam bentuk komponen koordinat 5 plus 3i ini, ya, ini kita tuliskan sebagai 5,3. Secara umum kalau X plus Y, nah ini komponen X dan komponen Y-nya juga kita bisa tuliskan sebagai X, Y. Jadi kalau mirip seperti koordinat kartesian atau ketika kita membahas tentang vektor, maka part X-nya ini sejauh X di sini, kemudian ini sejauh Y. Nah, sehingga kalau kita punya bilangan kompleks 5 plus 3i seperti ini, maka di arah sumbu realnya, ya, saat kita bergerak sebanyak 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, dan di sumbu imajinernya adalah 3, ya. Jadi 1, 2, 3. Sehingga posisinya nanti di sebelah sini. Ketika kita menuliskan bilangan kompleks sebagai X plus Y seperti ini, nah ini disebut juga sebagai cara penulisan, ya, kita sebutnya rectangular form. Nah, di sini artinya adalah bentuk penulisannya seperti bentuk persegi panjang, ya, dari bagian sininya dia bentuknya persegi panjang, kurang lebih seperti itu. Atau kita bisa katakan dia ada di koordinat rektangular, ya. Rektangular tuh persegi panjang. Nah, sama seperti vektor kalau 2 dimensi, ya, maka bilangan kompleks kita bisa tuliskan juga dalam bentuk koordinat polar. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini mirip seperti di vektor juga, ya. Jadi bagian komponen realnya si X-nya, ya, kita bisa tuliskan dia dalam bentuk koordinat polar, yaitu R cos theta, ya, kemudian Y-nya adalah R sin theta. Nah, di sini saya sudah tampilkan, ya, bentuk koordinat polarnya, ya, bahwa kita punya jadi X, ya, di sini sama dengan R cos theta, dan Y, ya, di sini adalah R sin theta. Nah, R ini adalah panjang jari-jarinya, ya, di sini. Kemudian theta adalah sudut yang terbentuk antara R ini dengan sumbu X atau sumbu real. Oke, nah di sini kita bisa mengubah koordinat dari bilangan kompleks dari koordinat rektangular ke koordinat polar. Nah, ada cara penulisan koordinat polar dari bilangan kompleks yang sangat simpel. Caranya adalah seperti ini. Kalau misalkan kita punya satu bilangan kompleks di sini X plus Y, ya, jadi X adalah komponen
realnya, kemudian Y adalah komponen imajinernya. Ya, kita substitut X dan Y-nya dengan ini, ya. X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Kita masukkan ke persamaan ini, jadi X kita ganti dengan R dikalikan dengan cos theta dan Y-nya kita gantikan dengan R sin theta. Ya. Di sini R-nya bisa kita keluarkan, jadi cos theta plus I sin theta. Nah, cos theta plus I sin theta ini bisa kita tuliskan sebagai E dipangkatkan dengan I theta. Ya, sehingga nantinya di sini kita punya satu persamaan, ya, X plus IY ini adalah sama dengan R dikalikan E I theta. Ya, kalau kita bahas di sini, ya, kita lihat ini adalah bilangan kompleks dalam koordinat rektanguler. Ya, X di sini bagian realnya, kemudian Y di sini adalah bagian imajinernya. Ya. Satu lagi yang sebelah kanan ini adalah bilangan kompleks juga, tapi dia dituliskan dalam koordinat polar. Ya, di mana R di sini adalah jari-jarinya, ya, dan theta di sini adalah sudutnya. Ya, sudut yang terbentuk antara si sudut yang terbentuk antara si garis ini, ya, dengan sumbu X. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh. Saya mau kasih contoh di sini. Ya, misalkan kita punya satu bilangan kompleks. Bilangan kompleksnya adalah 1 plus I akar 3. Ya, ini bilangan kompleks yang akan kita ubah menjadi koordinat polar. Oke, kita akan ubah 1 plus I akar 3 ini menjadi koordinat polar. Nah, di sini kita punya sebetulnya X-nya ini adalah 1, ya, Y-nya adalah akar 3. R-nya ini Anda bisa cari, R ini sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, sama dengan akar 1 kuadrat, ini sama dengan 1, ditambah Y kuadrat sama dengan 3. Ini kalau kita cari R itu adalah 2 besarnya. Nah, theta berapa? Ya, theta ini maka dia adalah arcus tangen dari Y per X. Ya, ini sama seperti ketika kita mengubah koordinat kartesian 2 dimensi jadi koordinat polar, kan mirip seperti ini, ya, sama persis. Maka di sini adalah tan inverse dari Y-nya adalah akar 3 dan X-nya adalah 1. Berapa sih tan inverse dari akar 3? Ya, tan inverse dari akar 3 ini sama dengan pi per 3, ya, atau 60 derajat. Oke, sehingga di sini kita bisa tuliskan gitu, ya, 1 plus I akar 3 ini sebetulnya sama dengan R, ya, R-nya adalah 2 di sini, R2 dikalikan E pangkat I theta. Theta-nya adalah ini, ya, pi per 3. Ya, pi per 3. Sehingga kalau kita lihat, ya, ini formulanya dari sini, ya, 1 plus I akar 3 bisa kita tuliskan sebagai 2 dikalikan E pangkat I dikalikan pi per 3. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bidang kompleks. Oke, jadi di sini kita sudah punya gambaran koordinatnya. Jadi si 1 plus I akar 3, ya, kalau kita gambarkan dalam koordinat
rektangular di bidang kompleks, satunya ini di sumbu X, kemudian akar 3-nya di sumbu Y, ya. Poinnya di sini. Ini letak dari bilangan kompleks yang ini, 1 plus I akar 3. Kalau kita tuliskan dalam koordinat polar, di sini kita punya R-nya 2, jari-jarinya 2, ya, dan sudutnya adalah pi per 3 atau 60 derajat. Nah, sudut ini adalah sudut yang terbentuk dari si jari-jari ini, ya, dengan sumbu X. Oke, kita recap dulu ya dari materi di bagian 3 tentang bilangan kompleks. Yang ini tentang bidang kompleks. Jadi sekali lagi kita bisa tuliskan bilangan kompleks, ya, kita bisa gambarkan secara geometrik di bidang kompleks, dan kita bisa pakai dua macam koordinat. Yang pertama adalah koordinat rektanguler, ya seperti ini, ya. Kemudian yang kedua adalah koordinat polar, ya, koordinat polar yang seperti ini. Nah, tentunya koordinat rektanguler dengan polar ini kita bisa transformasikan begitu, ya, bilangan kompleks kita dari koordinat rektanguler ke koordinat polar, begitu juga sebaliknya, ya. Ini contohnya. Oke, untuk materi bagian 3 sampai di sini. Nanti di bagian 4 kita akan membahas lebih dalam lagi tentang terminologi yang ada di bilangan kompleks.